Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Buat teman-teman yang ketinggalan informasi terkait swap deal Lukaku dan Osimhen, Conference League, AC Milan cita rasa Chelsea, hingga pengganti pelatih dari Southgate, klik link di atas untuk menonton Chelsea episode yang kemarin. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton channel CBC ini. Please bantu support channel ini supaya dapat lebih berkembang lagi melalui subscribe, like, dan share. Big appreciation juga buat all of you guys yang sudah subscribe. Oke, let's get started. Di episode ke-6 ini kita akan membahas breaking news dari transfer Chelsea, yaitu apakah Victor Osimhen atau Nicholas Williams? Yes, dia adalah pemain muda dari Atlanta United ya. Atlanta United loh ya, bukan Atlanta di Italia itu ya. Atlanta United ini dari MLS ya, nggak salah dengar, dari MLS, Liga di Amerika Serikat. Dia adalah Caleb Wiley. Pemuda berkebangsaan Amerika ini berumur 19 tahun, ditebus oleh Chelsea sekitar 8,5 juta pound sterling dan langsung dipinjamkan ke sister company kita di Prancis yaitu Strasbourg untuk beradaptasi di kompetisi Eropa. Wiley ini berposisi sebagai left back ya, dan selama bermain di Atlanta United hampir selalu menjadi first team dengan membukukan 21 penampilan dan mencetak 1 gol dan 1 assist. Well, kenapa dibeli Chelsea? Tentu saja itu adalah investasi karena kedepannya akan dijual kembali. Yes, karena profit fulus dan fulus. Oke, next. Di bulan Juni itu ternyata Chelsea juga mendatangkan pemain dari Ekuador ya, dan telah menyelesaikannya untuk transfer tersebut. Pemain muda ini kita tidak tahu ya, entah siapa namanya. Oke, here it is. Kendry Páez ya. Pemuda berumur 17 tahun ini berasal dari Ekuador, ditebus oleh Chelsea sebesar 17 juta pound sterling dan bermain di posisi midfielder. Dibeli dari Independiente del Valle ya, klub dari Ekuador, dan baru akan join Chelsea di tahun 2025. Wah, tambah rame ini midfielder dari Chelsea. Ya, sekarang saja sudah ada 8 ya, yang kemarin saya sudah ceritakan di video sebelumnya. Dan di musim lalu, Páez ini mencetak 13 penampilan dengan 4 gol dan 3 assist ya. Wow, sebagai midfielder sudah cukup bagus ya statistiknya. Namun perlu dicatat ini Liga Ekuador, bukan Liga Inggris. Well, berarti Páez ini akan datang berbarengan dengan Estevao William di tahun 2025. Oke, next kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu transfer out. Yes, Andre Santos akan kembali ke Strasbourg untuk dipinjamkan kembali di musim ini. Dan sebenarnya Dortmund dan beberapa klub berminat untuk menebus Santos. Namun Andre Santos sendiri enggan pindah karena merasa style permainannya itu nyambung dengan Chelsea. Dan di sisi lain Chelsea menganggap Santos masuk dalam rencana jangka panjang dari Chelsea Football Club. Oke, next kita bahas mengenai transfer saga antara Osimhen dan Lukaku. Perkembangan transfer kedua pemain ini terus berlangsung. Check this out. Yes, Paris Saint-Germain masih terus menjadi yang terdepan untuk mendapatkan Joao Neves dan Victor Osimhen. Sejak minggu lalu, Benfica mengetahui bahwa Joao ini sangat ingin bergabung dengan PSG. Pembicaraan antar klub akan segera selesai. Sedangkan untuk Osimhen, personal agreement sebenarnya sudah oke, tinggal menunggu Napoli yang belum sepakat, namun pembicaraan masih terus berlangsung. Oke, next kita baca kembali. Romelu Lukaku menunggu Napoli ya. Dia mau bermain di bawah arahan Antonio Conte. Dan Romelu akan menurunkan gajinya dari 11 juta per season menjadi 6 juta sampai Juni 2027 untuk bermain di Napoli. Kesepakatan ini tergantung dari hasil negosiasi antara Napoli dan Chelsea. Dan tentu saja Osimhen yang harus keluar seiring dengan PSG yang terus mendesak transfer tersebut. Oke, next. Kita dapat info dari Fabrizio Romano. Victor Osimhen tetap menjadi prioritas untuk meninggalkan Napoli di musim panas ini, mengingat dia tidak masuk dalam squad pre-match, bahkan di bench pun
tidak ada. PSG sendiri dilaporkan tidak akan memenuhi permintaan Napoli untuk memasukkan klausul dengan menambahkan Kang Ili di dalam transfer deal tersebut. Jadi nilai transfer Osimhen sekitar 110, sedangkan Kang Ingli ditaksir sebesar 25 juta. Please ya Napoli, segera selesaikan transfer dengan PSG buat bayar Lukaku nantinya. Take Lukaku out please. Oke, next kita bahas posisi goalkeeper. Check this out. Ya, saat ini Chelsea sedang mempertimbangkan untuk merekrut penjaga gawang yang baru untuk berkompetisi dengan Roberto Sanchez, yang dimana musim depan akan mengisi posisi utama dari goalkeeper. Meskipun awalnya dihubungkan dengan Mamardashvili dari Valencia, klub Spanyol, Chelsea masih tertarik pada penjaga gawang yang kekuatannya terletak pada distribusinya. Opsi lain dari goalkeeper adalah Marcin Bulka. Bulka saat ini bermain di Nice ya. Merupakan pemain bekas pemain Chelsea Academy yang tersingkir karena kehadiran Kepa pada tahun 2019 dan sempat bergabung dengan PSG. Hingga pada 2022 bergabung dengan Nice dan pada 2023 kesabaran Bulka berbuah manis, di mana berhasil menjadi kiper utama dan mencatatkan 9 penampilan yang penyelamatan yang cukup tinggi sekitar 80%. Dan untuk urusan penalti, mampu menyelamatkan 100 penalti yang dihadapinya. Namun sayang, Bulka ini memiliki style permainan yang konservatif ya, dan dinilai buruk saat melakukan build up permainan. Jadi sepertinya tidak akan cocok untuk bermain di Chelsea atau menjadi alternatif pilihan keempat untuk transfer goalkeeper ini ya, di posisi goalkeeper ini. Terus siapa pilihan 1, 2, dan 3? Where it is? Chelsea berinisiatif untuk melakukan pendekatan kepada Villarreal untuk Philip Jorgensen. Pembicaraan dengan kiper asal Swedia itu diharapkan berjalan di awal dan dia menjadi satu dari 4 pemain yang menjadi pertimbangan oleh Chelsea. Mats Hermansen berkebangsaan Denmark dari Leicester juga ada kemungkinan. Namun, hingga saat ini belum ada pembicaraan dengan Mamardashvili ya, kiper Valencia dari Georgia. Ini berarti fix ya teman-teman, bahwa Todre Petrovic ini akan dilepas dari Chelsea. Padahal kita tahu ya, performan dari paruh musim yang lalu, Petrovic ini cukup meyakinkan. Coba apa yang dipikirkan oleh manajemen Chelsea sebenarnya? Oke, to wrap up, kita bahas Chelsea Tour di Amerika Serikat yang sebenarnya ini akan merubah perasaan dari video ini. Karena Chelsea telah mengumumkan skuad yang berangkat ke Amerika untuk pramusim 2024-2025. Penasaran siapa saja yang ikut? Check this out. Di goalkeeper, tidak ada Petrovic ataupun Kepa. Di midfielder, tidak ada Cesar Casadei. Di forwards atau striker, tidak ada David Washington, David Fofana, Omari Kellerman. Ya, seperti dugaan saya ya, pemain ini sudah saya bahas di video transfer in kemarin, bahwa kemungkinan Kellerman ini akan di-loan, dan benar, saat ini tidak ikut disertakan oleh Chelsea di pramusim. Nah, untuk defender ini kenapa saya taruh di belakang? Karena saya akan diskusikan lebih dalam lagi. Bisa dilihat, tidak ada Basir Humphries, tidak ada Alfie Gilchrist, tidak ada our legend Trevor Chalobah. Yes, tidak ada Chalobah. Well, kita akan dalami lagi apa yang telah terjadi ya. Dari SIS, Chelsea berusaha untuk memaksa Chalobah keluar dari klub. Dia tidak masuk dalam pre-season tour di Amerika Serikat. Next, dari Ben Jacobs. Di posisi Chalobah ada center back, yaitu Fofana, Disasi, Tosin, dan mereka semua berangkat ke Amerika beserta salah satu pemain akademi, yaitu Jos Acheampong. Keputusan sulit untuk meninggalkan Chalobah yang
keputusan yang tidak ringan, serta bukan keputusan yang tidak populer. Tapi Enzo Maresca ketat dalam jumlah pemain yang dia harapkan untuk diambil. Chalobah tersedia di transfer market, tapi dia sebenarnya mau berusaha mempertahankan posisinya sebagai skuad Chelsea. Bila dia pergi, maka dia akan mencari klub di Eropa. Oke, next dari Fabrizio Romano. Chelsea meminta Chalobah untuk tinggal di rumah dan tidak pergi ke pre-season. Keputusan berat, tapi Chelsea merasa skuad Chelsea itu berat dengan adanya Fofana, Disasi, dan Tosin di posisi Chalobah. Acheampong sendiri ikut serta pergi ke Amerika Tour dan klub mau melihat potensi dari pemain akademi tersebut. Oke, next kita gali lagi. Kali ini dari Simon Phillips. Keputusan untuk meninggalkan Trevoh Chalobah di pre-season tour ini tidak datang dari Enzo Maresca. Anda bisa yakin akan hal itu. C. Berarti itu tidak datang dari pelatih Enzo Maresca. Berarti datang dari mana? Tentu saja dari manajemen Chelsea. Sekarang kita tahu ya, kenapa Chalobah tidak ikut. Yes, benar. Karena owner ini maunya menjual dan pure profit. Karena kalau dia ikut dan permainannya itu impresif, maka dapat berakibat fatal. Karena Enzo akan mempertahankannya sehingga tidak jadi dijual. Meninggalkan Chalobah ini ada tindakan tidak terhormat sama sekali. Tidak terhormat. Setelah dia menjadi backup Fofana yang cedera seabad, ya, dan Badiashile, ya, serta Disasi yang injured secara bergantian, bersama Thiago Silva, Chalobah ini di paruh musim terakhir bermain impresif. Apalagi dia merupakan pemain akademi dari Chelsea. Kita tahu dia akan dijual, ya. Tapi untuk menyuruh dia tinggal di rumah dan teman-temannya berangkat ke Amerika, this is disrespectful. Ya, it's not fair. Kita tahu bahwa Broja dan Ugo Chukwu juga akan meninggalkan Chelsea. Well, kenapa mereka tetap ikut tur dari pramusim? Apakah mereka tidak melihat kontribusi dari Chalobah yang selama ini ya? Bahkan saya pribadi ya, itu sebenarnya mau Chalobah itu menjadi vice captain ya, daripada Chilwell maupun Gallagher. Karena Chalobah ini pemain terlama yang bermain untuk Chelsea untuk saat ini. Sorry to say, owner kita tuh hanya memikirkan money. Karena menjual Chalobah mereka akan mendapatkan pure profit. Unbelievable. What do you guys think? Oke, that's all. Video dari CBC episode ke-6 ini. Besok kita akan kembali membahas hot issue seputar Chelsea. Jadi pastikan teman-teman sudah subscribe supaya besok tidak ketinggalan untuk kembali menonton channel CBC ini. Please support channel CBC ini dengan like, share, dan much appreciate buat yang sudah coret-coret di kolom komentar kemarin. Sekian dari saya. Have a good day, take care, and keep the blue flag flying high. Come on you Blues.